Salam damai sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Kita bersyukur bisa kembali bersama dengan program Rema, Renungan Hidup Membangun Karakter. Oleh kasih Tuhan, besar doa kami bahwa Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan semuanya, seluruh bangsa Indonesia, dimanapun kita berada, kita mengalami hal-hal yang baik. Sekalipun pandemi virus corona sedang menerpa Indonesia dan juga seluruh dunia, tetapi semangat kita tidak padam dan damai sejahtera kita tidak hilang. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, mari hari ini kita akan diberikan lagi berkat yang daripada Tuhan melalui perenungan kita dari seri kitab Mazmur ini. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan memasuki renungan di dalam Mazmur 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 berkata demikian. Diberi judul untuk pemimpin biduan dengan permain kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula. Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Saudara kasih Tuhan, sedemikian pembacaan firman Tuhan. Kita berbahagialah kita merenungkan dan menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara kasih Tuhan, ada keunikan dari kitab Mazmur yang kita baca ini. Kitab Mazmur ayat pasal yang ke-6 ini merupakan salah satu dari 6 Mazmur pengakuan dosa. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat garis besar dari Mazmur ini, garis besarnya terbagi 3. Garis pertama yang pertama adalah di ayat 2 sampai ayat ke-5, yaitu permohonan kepada Tuhan. Di dalam permohonan ada 3 hal. Jangan dihukum Tuhan, dan biarlah kiranya disembuhkan oleh Tuhan, dan diperkenan kembali oleh Tuhan. Lalu garis besar yang kedua, yaitu di ayat 6 sampai ayat 8. Ya, 6 sampai 8 dikatakan bahwa ada penjelasan pemikiran dan keadaan Daud di situ nanti. Lalu bagian yang ketiga di ayat 9 sampai 11 yaitu tentang keyakinan iman Daud bahwa doanya diterima dan musuh-musuhnya malu dan mundur. Ya, itulah garis besar daripada Mazmur. Dan kasih Tuhan, mari kita ingat kembali bahwa metode kita adalah metode peka. Apa yang Tuhan pesankan dan apa yang harus kita lakukan. Mari kita lihat pesan yang pertama yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui nats ini, yaitu di ayat yang kedua dan ketiga. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Saudara, sebuah permohonan yang sangat-sangat mendalam dari seseorang yang ketakutan kepada Tuhan. Ketakutan bahwa pemazmur tidak ingin dihukum oleh Tuhan. Pemazmur tidak ingin menerima murka Tuhan.
Pemazmur tidak ingin dihajar oleh Tuhan di dalam kepanasan amarahnya. Lalu kasih Tuhan, oleh karena itu dia meminta, kasihanilah aku. Dia minta belas kasihan daripada Tuhan. Dan dia berkata di dalam belas kasihannya itu, dia menggambarkan diri orang yang merana. Ya, orang yang merana. Lalu kemudian dia mengatakan juga, sembuhkanlah aku, ya Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Nah, kita melihat di sini ada dua hal yang sebenarnya bisa dihubungkan. Pemazmur mengatakan, janganlah menghukum aku, lalu minta disembuhkan. Apakah artinya bahwa hukuman yang datang kepada dia adalah berhubungan dengan apa yang hendak dimohonkan untuk disembuhkan? Artinya bahwa Daud sedang dalam keadaan sakit, lalu Daud menganggap itu adalah sebagai hukuman kepada dia, dan dia memohon supaya kiranya jangan itu terjadi, jangan dihukum dalam sakit itu. Sakit ini adalah bukan secara rohani, tetapi adalah secara fisik. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena kalau kita melihat nanti di ayat yang ke-6, dikatakan di sana, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Terima kasih Tuhan. Perkataan ini adalah menggambarkan bahwa dia sedang dalam keadaan antara mati dan hidup. Berarti kalau mau diartikan secara gamblangnya adalah pemazmur sini atau Raja Daud sedang dalam keadaan sakit parah. Dan sakit parahnya itu mengarah kepada dia sedang dalam keadaan akan mati kalau oleh karena penyakit itu. Oleh karena itulah dia meminta supaya jangan dihukum oleh Tuhan. Karena tidak meminta supaya Tuhan cabut hukuman itu. Nah, kira-kira kenapa dia dihukum? Memang kalau kita melihat di dalam kitab Perjanjian Lama, secara khusus tidak ada spesifik disebutkan yang mengarahkan kepada konteks dari Mazmur 6 ini. Tetapi kita bisa melihat nanti ada satu konteks yang menurut saya bisa jadi, bukan pasti, tapi bisa jadi ini adalah yang menggambarkan bahwa waktu itu Daud sedang dalam keadaan sakit, dan sakitnya itu adalah karena sebuah hukuman kepada dia. Tetapi tidak semua orang akan menganggap pandangan bahwa Tuhan menghukum orang di dalam penyakit. Karena seringkali orang beranggapan bahwa penyakit itu bukan karena hukuman Tuhan, tetapi ada dua hal. Bisa jadi karena bahwa kesalahan dia sendiri, atau yang kedua adalah karena memang alam. Artinya misalkan sering hujan, akhirnya membuat orang mudah terserang flu, misalnya begitu. Ya, atau cuaca sangat panas sekali sehingga orang gampang untuk terserang rasa pusing kepala atau sakit kepala, gitu. Oleh karena itu, ada banyak orang yang seakan tidak, dalam tanda kutip, dia tidak berani untuk menyatakan bahwa penyakit yang dialami adalah suatu hukuman daripada Tuhan. Tapi saudara, hari ini kita akan melihat itu. Ada satu konteks di mana pemazmur menghadapi sebuah penyakit oleh karena hukuman terhadap kesalahannya. Kita bisa melihatnya di dalam 2 Samuel 24, ya. 2 Samuel 24, kita baca ayat 10 dan 15 saja. Tetapi konteksnya ini adalah bahwa pada saat itu Daud meminta supaya dihitung atau disensus seluruh jumlah daripada umat Israel. Dan setelah itu, yang terjadi adalah Tuhan murka kepada Daud. Dan di dalam murka itulah, ya, ayat 10 ini dinyatakan. Demikian firman Tuhan, katakan bahwa tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu ini, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Di ayat 15, Tuhan dikatakan, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu dari Dan sampai Berseba 70.000 orang.
Saudara kasih Tuhan, ini sungguh mengerikan. Ya, hukuman yang sungguh mengerikan. Tapi padahal ini pun sudah pilihan yang terendah yang diserahkan kepada Tuhan, bahwa akibat dari perbuatan yang menghitung umat Israel. Saudara kasih Tuhan, penyakit sampar dinyatakan di sini bahwa didatangkan oleh Tuhan sebagai apa? Sebagai hukuman. Oleh karena itu tadi saya bilang ada yang menggambarkan apa yang dialami oleh pemazmur, bahwa dia sedang memohon kepada Tuhan belas kasihan supaya jangan dihukum dengan penyakit itu, tetapi disembuhkan. Oleh karena itu saya berpikir bahwa ini bisa menggambarkannya bahwa ada penyakit itu didatangkan oleh Tuhan. Ya, tadi kita berkata bahwa ada kecenderungan orang-orang tidak berani seakan membela Tuhan, bahwa Tuhan tidak mendatangkan penyakit. Emangnya apa salahnya? Ya, coba kita tanya. Apa salahnya kalau kita menyatakan bahwa Tuhan yang mendatangkan penyakit? Ya, kalau karena kita sudah melihat di sini ada firman Tuhan secara langsung, secara hurufiah juga mengatakan jadi Tuhan yang mendatangkan penyakit di dalam 2 Samuel tadi. Tetapi di pikiran kita atau di perkataan kita, kenapa kita takut menyatakan bahwa memang Tuhan yang mendatangkan penyakit? Dan secara khusus di sini penyakit sampar. Kenapa? Apakah kita merasa bahwa tidak mungkin Tuhan akan mendatangkan penyakit? Saya bertanya, apakah penyakit itu adalah sesuatu yang tidak baik? Karena mungkin kita merasa bahwa tidak mungkin sesuatu yang tidak baik datang dari Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jangan terlalu melihat negatif tentang sebuah penyakit. Ada satu buku, saudara kasih Tuhan, saya membaca bahwa penyakit itu anugerah. Kenapa? Karena dia menggambarkan begini. Ada orang yang dia terlahir tidak bisa merasakan sakit karena saraf sakitnya itu sudah rusak. Sehingga ketika dia memegang api, ya, dia tidak merasa sakit, padahal kulitnya sudah melepuh. Lalu kemudian ada paku di situ, dia tidak bisa merasakan sakit, padahal tangannya sudah tertusuk. Gitu. Dia melipat badannya itu sampai nggak merasa sakit, akhirnya pada rusak tulang-tulangnya. Oleh karena itu, rasa sakit itu perlu dalam hidup ini. Ya, contohnya, itu kan karena rasa sakit, bukan penyakit. Oke, saya katakan sekarang. Oke, saya coba contoh. Bukan kita sering berkata, kalau kita besok ke rumah sakit misalkan, gak apa-apa, Tuhan sedang membuatmu supaya istirahat. Kalau nggak begini kan, kamu kan nggak istirahat. Ya kan? Kerja terus, cari uang terus, begitu. Kenapa kita bisa mengatakan itu? Berarti kan bagi dia sesuatu yang baik kan, sakit itu. Nah, saudara, inilah kadangkala ada bias dalam pemikiran kita. Kita bisa mengatakan itu, tetapi kita tidak berani mengatakan bahwa penyakit ini datangnya dari Tuhan. Karena kasih Tuhan, penyakit itu jangan selalu dilihat dalam hal perspektif tidak baik bagi orang. Justru dengan adanya penyakit, tadi kita sudah mengatakan bahwa dia tidak akan merusak tubuhnya. Dan yang kedua, bahwa dia tahu kapan untuk istirahat. Dengan penyakit Tuhan berikan itu. Dan yang ketiga, sebenarnya dengan adanya penyakit juga bisa membuat orang lebih rendah hati. Seperti pemazmur di sini. Pemazmur di sini datang dengan segala kerendahan hati kepada Tuhan, memohon supaya jangan dihukum. Bayangkan, seorang pemimpin besar, seorang raja datang kepada Tuhan memohon supaya jangan dihukum. Kita tentu tahu bagaimana membayangkan orang yang memohon supaya jangan dihukum. Di sini digambarkan dia sampai memohon belas kasihan kepada Tuhan. Ya, ini adalah sesuatu yang baik daripada sebuah penyakit. Jadi tetap tidak berkontradiksi atau tidak bertentangan dengan bahwa Tuhan ya tidak pernah mendatangkan kecelakaan, tidak pernah merancangkan kecelakaan. Dan selalu rancangan untuk damai sejahtera. Ya, benar bahwa itu untuk damai sejahtera, bukan? Kalau orang akhirnya bisa dengan rasa sakit, dia bisa tidak merusak tubuhnya. Dengan rasa sakit, dia akhirnya bisa beristirahat. Ya, dengan rasa sakit itu, dia akhirnya bisa merendahkan diri, merasa bahwa
Aku terbatas, aku punya kelemahan. Dan dengan rasa sakit, dia tidak ingin terus tinggal di dalam dunia ini. Tetapi dia mengharapkan bahwa ada tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak lagi merasakan sakit dan lapar. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, sungguh benar firman Tuhan. Dan jangan khawatir kalau begitu untuk mengatakan suatu saat jika memang ada yang orang sakit karena hukuman Tuhan. Tetapi jangan juga hanya terfokus ke situ. Karena penyakit itu bisa disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama tadi sudah kita tahu bahwa itu didatangkan oleh Tuhan. Tapi yang kedua, memang bisa oleh karena kesalahan kita. Misalkan, kita sudah tahu bahwa tubuh kita sudah mulai lelah, tapi kita paksakan terus, akhirnya kita drop. Itu juga ada kesalahan kita. Ya, kita sudah tahu bahwa rokok itu adalah merusak tubuh, tetapi kita tetap merokok. Kita sudah tahu narkoba itu tidak baik bagi kita, tetapi kita tetap gunakan. Kita sudah tahu bahwa hubungan seks secara bebas itu bisa memberikan kita penyakit kelamin, tapi tetap kita lakukan. Kita sudah tahu bahwa kalau kita memegang satu benda yang panas itu akan merusak kulit kita, tapi tetap kita lakukan. Itu adalah karena kesalahan sendiri. Dan yang ketiga, ya, bisa juga memang karena keadaan alam. Keadaan alam yang membuat kita bisa menjadi mengalami sakit. Kenapa? Itu tadi. Selalu datang hujan, akhirnya kita flu. Panasnya terlalu, akhirnya rasa sakit kepala. Pusing. Itu bisa karena alam. Tetapi ada yang keempat. Kalau yang tadi karena hukuman Tuhan, ada yang keempat. Karena Tuhan sedang menguji. Contohnya adalah Ayub. Ayub diuji oleh Tuhan. Bagaimana imannya yang begitu baik, lalu kemudian si iblis melihat bahwa dia berkata bahwa segala sesuatunya karena baik, keadaannya baik, makanya dia menjadi orang baik. Coba sekarang tidak baik keadaannya, maka dia pasti akan tidak lagi bersama dengan Tuhan, tidak lagi beriman kepada Tuhan dengan baik. Dan kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan permintaan daripada iblis itu. Ya, dari situ kita tahu bahwa memang hidup kita tidak akan pernah terjadi sesuatu pun kalau bukan seizin Tuhan. Apapun itu. Mau iblis, mau setan, mau katanya santet ya, kalau bukan karena Tuhan, maka tidak ada yang bisa berkuasa atas diri kita. Karena roh yang dalam diri kita itu roh Allah, itu lebih besar daripada roh apapun di muka bumi. Ya. Oke, kembali lagi kepada itu tadi bahwa ada 4 penyebab orang sakit. Nah, tetapi di sini kita melihat di dalam pemazmur ini secara khusus memang Daud melihat bahwa itu karena hukuman. Dia sakit, oleh karena itu dia minta tolong belas kasihan supaya Tuhan sembuhkan dia. Saudara kasih Tuhan, kiranya kita mengerti ya bahwa Tuhan itu ketika menghukum anaknya itu bukan karena dia benci kepada anaknya, tetapi karena dia sayang kepada anaknya. Itulah yang dikatakan di dalam kitabnya bahwa Ibrani 12 ayat 5 sampai 9. Tetapi secara khusus kita baca ayat 7-nya dan 8-nya. Mari. Dikatakan di sana, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jika kamu bebas dari ganjaran yang harusnya diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang, anak haram di dalam terjemahan lama. Saudara kasih Tuhan, ini sungguh dengan jelas dikatakan bahwa sebagai anak kita harus menerima ganjaran. Ketika apa? Ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Oleh karena itu tidak benar kalau ada orang yang sudah menjadi Kristen, tetapi hidupnya tidak takut akan Tuhan, tidak hormat akan Tuhan, hidupnya tidak ada perubahan. Dulu dia masih suka berbohong, sekarang dia harusnya ada ketakutan ketika ada rasa takut ketika dia mau berbohong. Dulu dia masih suka berjudi,
sekarang dia harus merubah itu. Dia harus menggunakan waktunya adalah lebih banyak kepada hal-hal yang baik. Dia harus bekerja dengan cara yang baik, yang benar. Bukan mengandalkan peruntungan dari judi. Kalau dulu dia adalah pemabuk, maka sekarang dia harus menjadi orang yang tidak pemabuk lagi. Kalau dulu dia masih suka melakukan kekerasan, maka sekarang dia tidak lagi melakukan kekerasan. Itu adalah perubahan. Dan jikalau masih terjadi, maka di situ pasti ada ganjaran. Kalau tidak Tuhan ingatkan, maka dia bukan anak. Gampang sederhananya adalah gini. Kasih Tuhan, kalau kita memiliki seorang anak yang kita sayangi, ya, kita pasti akan memberikan dia beberapa nasihat, bimbingan-bimbingan agar dia hidup dengan baik. Lalu ketika suatu saat dia melakukan sebuah kesalahan, apakah kita akan membiarkannya di dalam kesalahan itu? Kita akan menegurnya. Tetapi jikalau ada anak yang terus melawan, apa yang akan kita lakukan? Sudahlah, ya, biarlah sudah, sukamu di sana. Terserahmu mau jadi apa hidupmu. Bahkan ada mungkin orang tua berkata, ya, kamu mau kemanapun kamu, aku tidak peduli lagi dengan kamu. Inilah yang tanda kutip di sini adalah disebut sebagai bukan anak lagi, tapi disebut dengan anak gampang. Saya tergelitik dengan kata gampang ini, anak gampang. Karena kalau mau dibuat dengan pakai istilah ini juga berarti anak yang terlalu menggampangkan hidup. Anak yang terlalu menggampangkan kekristenan itu. Anak yang terlalu menggampangkan perbuatan-perbuatan baik. Anak yang terlalu menggampangkan keselamatan itu. Anak yang terlalu menggampangkan panggilan menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Anak yang terlalu menggampangkan panggilan untuk melayani Tuhan. Maka itu bukanlah anak. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita diingatkan Tuhan bahwa kita bukanlah anak-anak gampangan. Karena kita bukan anak gampangan, maka kita dihajar oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah merasa ketika kita dididik oleh Tuhan. Didikan Tuhan itu bisa bermacam-macam. Ada bentuknya kegelisahan dalam jiwa ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Atau ketika kita sudah melakukan kesalahan, salah kita berbohong, tapi kita menyimpan terus dan pasti ada kegelisahan. Dan kalau kita akhirnya terbongkar keburukan kita itu, maka di situ kita bukan harus marah seperti Daud. Ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia tidak marah, tetapi meminta ampun kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, itulah yang seharusnya dimiliki oleh anak. Jikalau dia melawan, berarti itu bukan anak. Saudara kasih Tuhan, hari ini saya tidak tahu di antara kita, apakah ada yang merasakan bahwa hidupnya terasa tertekan, hidupnya terasa seakan dihukum terus oleh Tuhan. Kalau emang itu kehidupan kita dan kita tahu itu adalah karena kesalahan demi kesalahan, maka hari ini datanglah seperti pemazmur. Datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Katakan kepada Dia, janganlah menghukum aku Tuhan, berikan aku belas kasihan-Mu. Datanglah bertelut kepadanya. Rendahkanlah hati kita. Jangan banyak alasan-alasan menyalahkan orang lain seperti kesalahan Adam dan Hawa di awal. Tetapi lihatlah diri sendiri, jangan lihat orang lain. Mengakulah atas nama diri sendiri, bukan mengatasnamakan kesalahan orang lain. Kalaupun ada kesalahan orang lain, justru harus berdoa supaya orang lain itu juga jangan dihukum. Karena begitulah sifat yang dimiliki seharusnya oleh anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena itulah yang dimiliki oleh Tuhan. Tuhan tidak menginginkan orang berdosa. Dan Tuhan tidak menginginkan juga orang berdosa itu masuk ke neraka. Oleh karena itu Dia datang untuk menyelamatkan kita. Sifat-sifat itu juga yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan, dicontohkan oleh Abraham. Ketika Abraham melihat mendengar bahwa Sodom dan Gomora akan dimusnahkan, Abraham memohon kepada Tuhan. Bahkan tawar-menawar dengan Tuhan. Dan di sana keluarga Lot diselamatkan oleh Tuhan. Ada satu kepedulian, bukan hanya untuk dirinya selamat, tetapi orang lain tidak selamat. Itu juga sebuah perasaan yang sangat menyedihkan bagi dia. Dia tidak ingin hidup sendiri
yang menang. Dia tidak ingin menang sendiri, tetapi bagaimana kalau istilahnya orang sekarang win-win solution, artinya sama-sama diuntungkan, sama-sama dimenangkan. Jikalau dia susah, aku juga susah. Kalau dia senang, aku juga senang. Seharusnya begitulah. Tetapi belum tentu semua orang seperti itu. Tetapi anak Tuhan harusnya seperti itu. Karena Tuhan sendiri begitu, contohkan oleh Bapak rohani kita, yaitu Abraham, lalu kemudian turun kepada Musa. Musa juga ketika melihat umat Israel mau dihukum oleh Tuhan karena menyembah lembu emas, Tuhan mengatakan, "Kamu musnahkan mereka." Tapi Musa juga berdoa kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan, bahkan mengatakan sebuah pertaruhan. Apa? Kalau mereka tidak selamatkan, kalau engkau menghukum mereka, maka hapuskanlah namaku dari kitab kehidupan itu. Dia tidak ingin selamat sendiri. Dia ingin orang-orang di sekitarnya, orang yang dipimpinnya, apakah itu dia sebagai pemimpin, apakah itu dia sebagai seorang ayah atau seorang ibu, dia tidak ingin anak-anaknya atau keluarganya binasa. Dia berdoa terus. Saudara kasih Tuhan, saya tidak tahu di antara kita seberapa banyak yang punya kerinduan seperti itu. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bersama-sama bahwa kita ada tanggung jawab untuk berdoa, bukan hanya untuk diri sendiri seperti yang dicontohkan di sini, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita seperti Tuhan Yesus Kristus yang berdoa syafaat, dan dia datang ke dunia bukan hanya berdoa, tapi dia datang ke dunia untuk menyelamatkan. Lalu kemudian Abraham dan juga Musa. Tentunya kita saat ini berada di dalam situasi yang tidak baik juga. Indonesia, bahkan dunia juga mengalami pandemi COVID-19 atau virus corona. Di sini juga kita menghadapi sebuah pergumulan. Virus yang begitu berbahaya, yang bisa merenggut jiwa. Indonesia sudah ratusan yang harus meninggal, dan hampir ribuan yang sekarang terkena virus ini, terkena dampak daripada virus ini, dan pengaruhnya sampai kepada ekonomi Indonesia. Keuangan sangat sulit dalam keadaan seperti ini. Pemerintah sudah memikirkan berbagai cara. Terima kasih Tuhan. Di tengah keadaan seperti ini, ada baiknya lah kita mengambil sikap yang kedua. Ya, selain meminta ampun untuk diri sendiri, memohon supaya jangan dihukum, tetapi juga kita berdoa untuk di sekitar kita. Berdoa bagi keadaan bangsa dan negara kita. Berdoa bagi pemerintah supaya berikan hikmat di dalam mengambil semua keputusan. Dan orang-orang yang melaksanakan di lapangan kiranya juga melaksanakan dengan baik. Kiranya jangan ada orang yang mengambil kesempatan untuk korupsi lagi di dalam keadaan seperti ini. Sudah tertimpa musibah masyarakat Indonesia. Jangan ada yang tega hatinya lagi untuk mengambil keuntungan di tengah-tengah keadaan seperti ini. Saudara kasih Tuhan, mari, ini waktunya bagi kita berdoa seperti pemazmur. Mohon kepada Tuhan agar kiranya jangan menghukum dunia ini. Jangan menghukum ke atas kesalahan kita. Jikalau memang selama ini ada kesalahan-kesalahan di mana manusia semakin saling menghancurkan satu dengan lainnya, maka biarlah belas kasihan Tuhan mengampuni. Jikalau ada orang-orang yang menganiaya orang-orang beriman, dan biarlah Tuhan mengampuninya. Dan negara-negara juga jangan menjadi pelaku-pelaku untuk menghina orang-orang yang baik. Janganlah ada pembakaran tempat ibadah agama apapun. Biarlah kita saling menghormati satu dengan lainnya. Janganlah membunuh orang lain oleh karena kepercayaan. Janganlah ingin merendahkan orang lain karena pendidikan, karena sukunya, karena ekonominya. Biarlah kita semuanya saling menghormati sebagaimana kita adalah sama-sama ciptaan daripada Tuhan. Jangan sampai agama yang adalah buatan manusia membuat kita menjadi terpecah belah. Terima kasih Tuhan. Kiranya kita semua merendahkan hati. Tidak ada satupun yang merasa dirinya lebih benar daripada siapapun. Kita semuanya datang di hadapan Tuhan yang kudus. Dan kita adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang benar, termasuk juga saya sendiri.
semuanya orang berdosa. Hanya Tuhan yang bisa membenarkan. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni. Hanya Tuhan yang bisa menguduskan. Hanya Tuhan yang bisa membawa kepada segala kebaikan, segala kebenaran. Kiranya hal ini menjadi sesuatu yang sama-sama di dalam spirit kita, di dalam semangat kita. Dan pada akhirnya, kalau memang itu yang akan kita lakukan, maka tidak salahlah kalau pada akhirnya kita ketika membaca di ayat yang ke 10 dan 11, maka dikatakan, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan telah menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Artinya adalah, keadaan ini terjadi setelah pemazmur. Adalah setelah pemazmur datang dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan supaya jangan dihukum, memohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan jangan jauh daripada, tapi dekatlah ya Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan satu kemenangan. Dia dilepaskan daripada keadaan di mana tertekan jiwanya dan juga dari hukuman itu. Saudara kasih Tuhan, betapa ini adalah sesuatu yang baik bagi kita, bukan? Kiranya saudara kasih Tuhan, karakter kita yang mau berani minta ampun kepada Tuhan, yang mau berani mengaku bahwa kita bersalah, yang mau berani meminta supaya jangan dihukum oleh Tuhan, dan yang mau juga peduli kepada orang lain. Itu menjadi milik kita bersama. Dan ketika itu menjadi milik kita bersama, maka kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan, anak-anak memuliakan Tuhan, memberikan kita waktu untuk bisa menikmati kasih sayang. Seperti anak yang busuk kembali kepada bapaknya, dan di sana diberikan satu pesta, satu sukacita akan kembalinya kepada kebenaran. Kiranya kita bisa merasakan nanti pesta yang indah. Kita bisa melewati masa-masa yang sulit ini, dan kita bisa bersama-sama bersukacita. Oleh karena apa? Karena Tuhan melepaskan kita daripada segala hukuman keadaan yang sedang membelenggu kita. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan.